Ada satu tema yang menarik yang saya berikan di thumbnail dari live saya malam ini, yang saya berharap bisa menjadi sukacita, menjadi berkat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilar dimanapun sahabat Pilar berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya. Baik sahabat Pilar, tadi di depan ada sebuah prolog daripada Pendeta Mel Atok, yang dimana Pendeta Mel Atok ini mengatakan dia membuat sebuah konten yang judulnya ataupun temanya kali ini yang menyerukan kepada dua agama yang harus bersatu dalam memerangi satu hal yang sama gitu loh. Dalam hal apa Pendeta Mel Atok ini menyerukan hal ini? Maka Pendeta Mel Atok itu menyerukan dalam judulnya ya, Islam dan Kristen bersatu tolak LGBT gitu loh. Kok bisa ya Pendeta Mel Atok berbicara atau membicarakan hal ini? Lantas dasar apa saja yang membuat Pak Pendeta ini mengangkat tema ini gitu loh. Nanti kita akan simak bersama-sama pembahasan dari beliau, dan kita juga akan mereaksi kesamaannya di mana saja. Kalaupun memang ada perbedaan, ya sudah itu berbalik kepada keyakinan masing-masing. Namun di sini kita tidak berbicara masalah perbedaan, tapi kita di sini berbicara masalah persamaan persepsi terkait hukum legalkah atau ilegalkah, diperbolehkankah atau tidak diperbolehkankah pemahaman perilaku penyimpangan daripada seksualitas ini yang sedang marak di dunia, terutama di Eropa, Australia, Amerika, dan negara-negara lain. Jangan sampai Indonesia terjadi hal yang serupa. Nah, lantas bagaimana videonya dari beliau? Kita akan saksikan sama-sama, tetap di Panji Islam Media. Saya bersyukur bahwa bisa menyapa saudara kali ini dengan menyoroti tema yang ya menurut saya tema yang ada yang bilang sederhana, ada yang bilang serius. Kalau saya pribadi melihat tema seperti LGBT atau LGBT itu adalah tema yang menurut saya kalau kita semua mau rendah hati, mau belajar, mau taat agama kita, maka sebenarnya ini akan menjadi mudah. Bukan hanya LGBT, tapi dalam berbagai hal saudara-saudara. Kalau kita mau taat agama, maka saya pikir akan menjadi enak, menjadi mudah untuk kita melaluinya atau kita menjalani kehidupan kita. Sekalipun kita semua tentunya tidak sempurna. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan adanya agama tentunya ya, agama masing-masing. Kalau saya konteksnya Kristen, Kristen begitu jelas, begitu terang benderang berkaitan dengan persoalan yang satu ini. Jadi di dalam Kristen itu mempercayai bahwa semua orang itu sudah berdosa, dilahirkan dengan dosa. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Bahkan kalau ada kita yang menganggap orang tertentu tidak berdosa, maka sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Baik sahabat Pilar dimanapun sahabat Pilar berada, pada penggalan ini Pak Pendeta mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang pasti berdosa.
termasuk Pak Pendeta sendiri mengatakan bahwa saya termasuk juga salah satu orang yang berdosa. Bahkan tadi Pak Pendeta, setiap yang dilahirkan ke dunia pun sudah membawa dosa. Nah, terkait hal ini, menurut kami dari pandangan Islam Pak Pendeta, bahwasannya setiap makhluk manusia atau setiap makhluk hidup, terutama manusia ya, yang baru dilahirkan ke alam dunia, itu semuanya dalam keadaan fitrah, gitu loh. Nanti ketika dia beranjak dewasa, memasuki usia balik, itu dia yang akan menentukan apakah dia berdosa atau tidak. Karena pada sejatinya sifat dasar manusia adalah insanu ma'alul khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan hilaf. Makanya di sini pasti setiap insan pasti akan berdosa. Saya sependapat dengan hal itu Pak Pendeta. Namun ketika dikatakan bahwa setiap yang lahir di dunia ini membawa dosa, di situ saya tidak sependapat. Karena bagi kami di Muslim, bagi kami di Islam, bahwasannya setiap anak atau manusia yang dilahirkan ke alam dunia itu dalam keadaan fitrah, tergantung orang tuanya mau menjadikan dia seorang Nasrani, seorang Majusi, atau seorang Islam. Begitu Pak Pendeta. Ada pendapat persamaan dan ada pendapat yang berbeda di sini. Kita lanjut lagi Pak Pendeta. Jadi kita semua berdosa, termasuk saya. Manifestasi dosa itu macam-macam, saudara-saudara. Ada yang manifestasi dosanya dia menjadi seorang pembunuh, dia seorang pencuri dan lain sebagainya. Ya, makanya di dalam Markus pasal 7 misalnya ayat 21 sampai seterusnya dikatakan, sebab dari dalam, berarti dari diri orang, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini manifestasi dosa. Percabulan, pencurian, pembunuhan, lalu kemudian perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ini semua nih, keserakahan, kekotoran semua itu adalah manifestasi dosa. Dan saya pikir tidak ada manusia yang sempurna. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa menurut ajaran kitab suci Kristen itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya baik Pak Pendeta, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam hati itulah timbul semua perasaan iri, dengki, kejahatan. Nah, kami tidak mempermasalahkan itu Pak Pendeta. Bahkan di dalam keyakinan kami sebagai Muslim dikatakan bahwasannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya Pak Pendeta, tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tapi diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Kalau di hadis Imam Bukhari ini tertuang atau tertulis di nomor 52, sedangkan di Imam Muslim atau hadis riwayat Muslim ini di nomor 1599. Ini dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghadan, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah tadi kan Pak Pendeta juga menyinggung ya, bagaimana ketika hati ini dipenuhi dengan rasa kebencian, iri, dengki,
terus kejahatan segala macam akan merusak, dan ini merupakan salah satu manifestasi daripada dosa yang tadi Pak Pendeta katakan gitu ya. Sedangkan di kami di umat muslim meyakini bahwasannya ketika hati ini berisi dengan kebaikan, maka akan tercermin juga dalam tingkah laku atau keseharian atau perangainya dalam berinteraksi dengan sesama. Begitupun ketika hatinya ini mempunyai sifat yang tadi disebutkan salah satunya Pak Pendeta, iri, dengki, kayak gitu. Itu juga pasti terlihat. Bahkan di salah satu hadis yang lain, di hadis Tirmizi ya Pak Pendeta, di nomor 3522 disebutkan, yang artinya, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa yang Allah kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hati ini sangat labil. Hati ini bisa berbolak-balik, kadang baik, kadang tidak, kadang jahat, kadang tidak, gitu loh. Maka kami di dalam umat muslim meyakini ada sebuah doa yang dicontohkan oleh baginda kami, baginda Nabi Muhammad SAW, mengenai untuk keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala fi dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam keimanan memegang agama ini. Begitu Pak Pendeta pendapat dari kami di segi seorang muslim. Lanjut lagi Pak Pendeta. Makanya dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15, ayat itu mengingatkan kita bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, manifestasi dosa ini saudara-saudara tentu bukan hanya di Markus pasal 7 tadi ya, ayat 21 sampai ayat 23. Tapi masih ada data firman Tuhan lain yang mengingatkan kita bahwa wow, dosa itu mengerikan sekali. Dalam 1 Korintus pasal 6 ya, ayat 9. 1 Korintus pasal 6 ayat 9, ini ada manifestasi-manifestasi lain yang kalau tidak dibereskan justru akan membawa orang ke neraka. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, berarti itu LGBT masuk di situ ya. Banci, pemburit. Lalu ayatnya yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya Pak Pendeta, dalam perspektif kami sebagai muslim, bahwasannya yang disebutkan dalam ayat tadi di Korintus segala macam yang tadi Pak Pendeta bacakan, itu juga berlaku di kami. Dalam artian umat muslim itu dilarang mendekati hal-hal perbuatan yang melanggar perintahnya. Seperti tadi dilarang berzina, dilarang melakukan hubungan. Kalau di sana kan ada pemburit ya Pak Pendeta. Kalau di kami dilarang melakukan hubungan sesama jenis. Terus juga ada namanya dilarang menjadi orang kikir atau orang yang bakhil, kayak gitu ya. Nggak boleh menjadi orang yang bakhil. Terus juga dikatakan bahwa Pak Pendeta bahwa manifestasi daripada dosa ini menyebabkan orang yang melakukan ini tidak mendapatkan kerajaan Allah atau dimasukkan ke dalam neraka.
Begitupun di dalam Islam, bahwasannya apabila seseorang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka. Tapi kami di dalam keyakinan kami sebagai agama muslim Pak Pendeta, betapapun kami berbuat kejahatan, itu semuanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah perbuatan syirik, entah perbuatan zina, mabuk, mencuri, terus juga berbuat jahat yang lain lah contohnya ya. Terkecuali cuma satu perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik, di mana perbuatan syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Contoh misalkan menduakan Allah dengan hal yang serupa, misal dengan berhala atau dengan jimat segala macam. Nah, itulah perbuatan syirik yang tidak bisa diampuni dan balasannya adalah neraka. Itu dari perspektif kami di umat muslim. Lanjut Pak Pendeta. Yang menurut saya isinya fitnah kepada saya, begitu ya. Fitnahnya bahwa Pendeta Mel Atok ini karena sering khotbah mengingatkan, menegur bahkan LGBT dalam artian bukan orangnya, tapi perilaku, penyimpangan orientasi seksualnya. Itu yang kami mau tolong dengan firman. Kami mau tolong melalui doa. Kami mau tolong melalui pelayanan kami. Tapi kelihatannya ada orang-orang tertentu entah kepentingan apa. Mereka coba menunggangi khotbah-khotbah saya, tapi mereka waktu komentar juga tidak pakai data. Kalau mereka pakai data, nah itu baru bisa dikategorikan fair. Tapi karena tidak pakai data, hanya main omong sembarang saja, itu sebenarnya fitnah, seperti itu. Iya Pak Pendeta, dalam perspektif seorang muslim, memang fitnah itu adalah sebuah hal kejahatan yang dapat merusak seseorang. Baik itu dari segi ekonomi, dari segi mental, psikis, segala macamnya. Bahkan ada salah satu peribahasa yang menyatakan bahwa al-fitnatu asaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan saya juga mendukung apa yang dikatakan Pak Pendeta ya, bahwasannya ketika kita mengomentari seseorang tidak dengan data dan fakta ataupun tidak dengan hanya bercuap-cuap saja, memang itu termasukkan bisa saja tergolong ke dalam sebuah fitnah, apalagi sudah menyerang personal ya Pak Pendeta ya, seperti itu. Dan ini juga sangat dilarang dalam Islam gitu loh. Bahwasannya seseorang muslim dilarang, tidak boleh membuka aib sesamanya, apalagi sesama muslim gitu loh. Kita lanjut lagi Pak Pendeta. Benarkah saya membenci khusus ya tema kita kaum LGBT? Oh itu tidak mungkin saya benci. Yesus sendiri tidak buang orang berdosa, mau orang pencuri, mau orang pezina, orang kotor, orang najis, orang jahat kayak apapun termasuk kaum LGBT. Kalau datang sungguh-sungguh kepada Yesus, masa Yesus buang? Tidak mungkin. Kalau Yesus tidak buang, apalagi saya. Mungkin di sini kita sedikit berbeda pendapat Pak Pendeta. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Yesus maka akan diampuni gitu ya, dan Yesus tidak akan membuang. Nah, di kami di dalam perspektif Islam sekali lagi ya Pak Pendeta, karena kan kita berbeda pandangan nih, namun ada satu hal kesamaan. Nah, di kami bahwasannya ketika kita memang bersungguh-sungguh meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yang dimana salah satu atau beberapa syarat daripada taubatan nasuha itu, dia berjanji dia tidak akan mengulangi lagi melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya.
dan bertekad di dalam hatinya gitu loh, untuk sungguh-sungguh meninggalkan itu semua dan menyesali apa yang telah dilakukannya, melakukan taubatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah mengampuni segala dosa dan perdosaannya. Itu di keyakinan kami, Pak Pendeta. Ada orang-orang yang membela LGBT tapi tidak menolong sebenarnya. Ulang. Kesannya mau jadi pahlawan, kayak pembela kaum LGBT, tapi Anda tidak menolong. Kalau kami hanya menolak penyimpangan seksualnya, kami terima orangnya dan kami tolong, kami layani. Layani dengan ajaran-ajaran Kristen. Kami percaya firman Allah itu ada kuasa. Dan karena firman Allah ada kuasa, maka kami percaya bahwa itu sanggup mengubahkan siapapun, termasuk kaum LGBT. Saya pribadi dalam pelayanan saya sudah sangat banyak anak-anak yang LGBT ditolong oleh Tuhan, disembuhkan. Ya, mereka itu menurut saya anak-anak LGBT yang rendah hati kami rangkul. Bahkan sebelum mereka bertobat aja kami sudah welcome. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada orang-orang yang fitnah seolah-olah saya benci LGBT, itu tidak memungkinkan. Ya, saya tahu bahwa seperti yang saya bilang, orang Islam pasti tolak LGBT. Saya ambil saja seorang tokoh Muslim sekaligus pejabat ya, Pak Mahfud MD. Saya pikir ini tokoh yang kita sudah tahu kualitas imannya sebagai orang Islam, pemahamannya sebagai orang Islam sangat bagus. Ketika beliau meresponi LGBT, apa yang dia katakan? Perhatikan saudara-saudara. Perhatikan video berikut. Kita tidak pernah menolak mereka. Ini hak asasinya dihargai. Dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Ada yang mengatakan begini di forum. Loh katanya, itu orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT katanya. Kenapa harus dimusuhi? Lihat sama Tuhan juga menciptakan iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya. Jadi logika seperti itu nggak bisa dipakai. Tuhan menciptakan barang kotor, Tuhan yang menciptakan. Tapi jangan makan tuh yang kotor. Meskipun itu ciptaan Tuhan. Ya, jadi saudara, itu Pak Mahfud MD dalam sebuah komentar dan beredar luas di TikTok contohnya. Dan saya sudah nonton banyak ustadz, ya mereka juga tolak LGBT, tapi yang ditolak itu apa? Perilakunya, perilaku seksualnya yang menyimpang itu, bukan orangnya. Betul sekali Pak Pendeta. Di dalam tadi ya menyikapi apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, memang betul sekali bahwasannya Islam juga tidak menolak orangnya. Kalau orangnya itu silahkan welcome gitu loh. Kita bergaul bersama gitu loh. Tapi yang kita tolak adalah perilaku penyimpangan seksualnya, bukan orangnya. Sekali lagi ya, kalau orangnya di dalam agama Islam ada yang dikatakan hablum minan nas, berhubungan baik dengan sesama manusia. Jadi kita ayo rangkul mereka, kita ingatkan mereka, kita berikan pengarahan-pengarahan tertentu gitu loh. Berikan wejangan-wejangan tertentu. Ini loh yang harusnya dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Karena sejatinya antara Anda sebagai pendeta dan kami sebagai salah seorang yang diberi untuk menyampaikan, tugasnya cuma satu Pak Pendeta, hanya menyampaikan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Begitupun dengan LGBT. Apakah perilakunya salah? Ya, salah perilakunya. Apakah orangnya salah? Tidak. Kalau orangnya ini tidak salah, maka orangnya ini yang kita rangkul, orangnya ini yang kita dekati. Tapi perilakunya itu yang kita tolak, itu yang kita tidak bisa tolerir.
atas dasar apapun, entah itu atas dasar hak asasi manusia atau atas dasar apapun itu tidak bisa kami tolerir, terutama di dalam Islam gitu loh. Tadi dianalogikan oleh Pak Mahfud MD, itu kan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita perangi? Kenapa harus kita jauhi? Maksudnya di sini mungkin diperangi secara bukan secara fisik ya, bukan gitu. Tapi secara pemikirannya yang harus diniin. Maka Pak Mahfud MD menjawab, Allah pun menciptakan iblis, Allah pun menciptakan setan. Tapi itu harus diperangi gitu loh. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta terkait tentang kasus, terutama kasus LGBT, dan apa yang dalam perspektif Muslim yang tadi diwakili oleh Pak Mahfud MD itu mempunyai kesamaan dalam cara pandang, bahwasannya bukan orangnya yang harus kita jauhi, tapi justru orangnya didekati, orangnya dirangkul, orangnya diberi pengertian, namun perilakunya, sekali lagi ya kami tekankan di sini Pak Pendeta, perilakunya terhadap penyimpangan seksualitas. Itu pokok pembahasan yang sama di antara kami selaku umat Muslim dan Anda yang mewakili daripada umat Kristen. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya, terima kasih atas kesamaan cara pandangnya untuk menghadapi fenomena-fenomena kasus LGBT. Mudah-mudahan di Indonesia tidak semakin semarak kasus ini, karena memang ada beberapa oknum yang tadi Pak Pendeta katakan ya, ada yang seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan gitu, seolah-olah ingin melegalkan ini, melegalkan LGBT di Indonesia, menjadi pahlawan, padahal sejatinya mereka ini tidak menolong sama sekali. Betul yang dikatakan Pak Pendeta, menolong bukan berarti kita melegalkan untuk itu, tapi menolong kita rangkul mereka untuk kembali kepada fitrahnya, bahwasannya setiap manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Begitupun makhluk hidup lainnya. Ada betina, ada jantan, ada benang sari, ada putik, ada siang, ada malam, dan lain sebagainya. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Pendeta yang mempunyai kesamaan visi ataupun kesamaan cara pandang terhadap menanggapi fenomena kasus LGBT di Indonesia. Kita lanjut. Seperti yang sudah dilakukan di luar Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Australia, sampai memberkati di gereja, itu kan jelas celaka. Kita bersyukur agama-agama di Indonesia. Untuk sementara saya memang menyebut 3 saja ya. Islam, Katolik dan Protestan. Ya ini Kristen lah, Kristen, Katolik, Protestan. Kami pasti menolak. Dan saya sudah baca, ingat hanya ada 1-2 saja oknum pendeta atau rohaniwan yang masih bikin pertimbangan begini begitu alasan HAM. Padahal kalau kita mendukung LGBT sampai level, misalnya kita berdoa semoga tidak terjadi, sampai level seperti yang terjadi di Amerika, Eropa, Australia, mereka sampai bisa pemberkatan, nikah, berumah tangga. Justru Anda yang menganggap itu adalah melindungi HAM, justru Anda melakukan pelanggaran HAM berat. Ulang, bagi yang Katolik Kristen sangat paham ini. Ya, Anda melakukan pelanggaran HAM berat. HAM yang Tuhan atur untuk manusia itu apa? Laki-laki itu nikah dengan perempuan. Itu namanya heteroseks, bukan homoseks. Makanya dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-24 ya, dengan jelas di sana berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Iya.
dalam perspektif kami di Muslim Pak Pendeta, kalau tadi Pak Pendeta mengatakan di dalam imamat ya, kalau kami ini menggunakan Al-Quran, bahwasannya di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-28, di sana ada pernyataan daripada firman Allah kepada Nabi Lut. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji dalam kurung homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat sebelum kamu. Jadi homoseksual ini belum pernah sama sekali dilakukan sebelum adanya kaum Lut ini atau umat Nabi Lut ini. Maka di ayat selanjutnya, di ayat 29-nya, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki menyamun? Nah, menyamun di sini dalam sebagian mufassir atau mufassirin ini mengartikan taqta'unas sabil, dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan, karena mereka sebagian besar melakukan homoseksual dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. Apalagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homoseksual. Maka dengan kejadian ini Nabi Lut lalu berdoa kepada Allah. Qala Rabbi surani ala qaumil mufsidin. Dan Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka sesungguhnya kami membinasakan penduduk kota Sodom. Ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. Nah, ini juga mungkin ada ya cerita ataupun kisah yang diceritakan dari keyakinan Anda mengenai peristiwa di kota Sodom gitu loh. Dan kami pun di dalam Al-Quran ada di dalam surah Al-Ankabut, terutama di ayat ke-20 tadi berapa ya? 28, 29, 30 dan 31, dilanjutkan ke ayat 32. Gitu loh Pak. Nah, yang perlu dicatat di sini saudara-saudara, kalau ada orang yang fitnah kami, karena kami sering ajar, kasih tahu, ayo yang LGBT dalam artian sudah pasti seputaran data-data tadi, yang dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan hawa nafsu yang boleh dikatakan hawa nafsu yang jahat, ya, hawa nafsu yang tidak seperti biasa, itu harus bertobat. Kalau tidak, lihat apa yang terjadi di Sodom dan Gomora dalam Yudas 1 ayat 7 itu kan jelas Tuhan hantam mereka dengan mengerikan karena mencari kepuasan yang tak wajar. Ya, Yudas 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dengan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Yang wajar itu apa? Yang heteroseks, tentunya yang sudah diberkati ya, pasangan suami istri. Karena yang kalau bukan suami istri, data-data di imamat tadi pasal 20 ayat 10 dan seterusnya jelas itu juga dihukum mati bahkan zaman itu. Ya, jadi yang wajar itu ya heteroseks yang sudah diberkati, pasangan suami istri sah, laki-laki dan perempuan. Tapi yang ini mereka mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Dan akibatnya apa? Perhatikan kembali. Yudas 1 ayat 7 itu. Dikatakan telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tidak cukup api Sodom dan Gomora. Lanjut api kekal. Api kekal itu apa? Neraka. Nah, jadi saudara yang sok-sok pahlawan bela LGBT, padahal Anda tidak melayani mereka, justru kamulah penjahatnya.
Kamu bilang melindungi HAM, apa? Mereka tuh melakukan pelanggaran HAM berat. HAM yang ditetapkan oleh Allah bagi kita. Lalu kalian mau jadi pahlawan, menebar fitnah bahwa pendeta Mel Atok membenci apa? LGBT. Mana buktinya saya benci LGBT? Saya rangkul mereka sampai kasih pelayanan, apa segala macam, kok kau fitnah saja. Itu pelanggaran hukum tuh. Betul sekali Pak Pendeta. Kalau di Anda ini dikatakan ada di dalam wahyu bahwasannya, wahyu kejadian ya tadi gitu, bahwasannya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dalam perspektif kami, di dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci kami, itu juga tertuang dalam surah Al-Hujurat, di mana surah Al-Hujurat ini surah ke-49 dari 114 surah. Dan ayat yang menerangkan bahwasannya manusia ini diciptakan berpasang-pasangan itu tepat ada di ayat ke-13. Yang bunyinya seperti ini Pak Pendeta. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa khalaqnakum su'uban wa qaba'an ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu bersuku-suku bangsa, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau ada orang-orang yang entah engkau punya kepentingan apa, ya lebih baik bertobat. Lu tidak akan jadi apa-apa. Dengar saya punya omong. Kau tidak akan jadi apa-apa kalau kau tidak bertobat. Lu pikir dengan menjelekkan Mel Atok bosong akan top? Kalian akan top? Tidak akan. Ya, saya tidak mungkin benci agama lain. Tidak mungkin. Tapi dalam ilmu perbandingan agama, kan kita belajar tuh kesamaan di mana, perbedaan di mana, kesamaan saya dengan Islam di mana-mana. Oh, ada sebagian cerita tuh yang mirip sekali, tapi juga ada bedanya. Ada yang mirip, ada yang sama, tapi juga ada yang beda, maka jadilah beda agama. Sama saudara-saudara saya yang Katolik, kalau sama Katolik memang perbedaannya tidak banyak, tapi tetap ada juga, maka dikategorikan beda agama. Tapi apakah ini kemudian saya dituduh, difitnah bahwa Pak Mel Atok itu benci agama lain, singgung-singgung agama lain. Kita perlu tahu agama lain. Saya sekolah teologi, saya tahu agama lain. Setuju sekali Pak Pendeta apa yang dikatakan Pak Pendeta ya, bahwasannya kita mengetahui agama orang lain bukan berarti kita harus menyerang agama orang lain. Kita mengetahui kitab orang lain bukan berarti kita harus menjelek-jelekan kitab orang lain. Tidak. Tapi itu sebagai perbandingan. Betul yang dikatakan Pak Pendeta, saya sependapat dengan hal itu. Maka di sini akan timbul rasa tenggang rasa, apa rasanya saling menghormati keyakinan masing-masing. Memang antara Islam dan Kristen, seperti tadi dikatakan Pak Pendeta, ada beberapa cerita yang mirip dan hampir sama, ada juga beberapa cerita yang berbeda. Memang tidak bisa dipungkiri, contoh kasus di kisah Nabi Lut, dikatakan Anda itu di kejadian Sodom dan Gomora. Begitupun di Al-Quran diceritakan mengenai kisah kaum Nabi Lut di negeri Sodom dan Gomora. Ada beberapa hal yang sama, ada beberapa kisah yang sama, bahkan ayatnya pun hampir sama gitu loh.
yang merujuk kepada suatu larangan akan balasan apa saja yang diterima ketika melakukan hal tersebut. Hampir similar, hampir sama, tapi berbeda. Ada juga yang berbeda. Nah, disinilah diperlukan kedewasaan berpikir, kedewasaan berpendapat, kedewasaan mengolah data. Memang banyak sekali ya memotong video-video itu, memang seperti itu Pak Pendeta. Namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Anda, bahwasannya video Anda banyak sekali mengandung kebenaran, dan itulah yang diajarkan oleh Yesus sebagai yang dikatakan oleh Anda mungkin Tuhan ya, tapi bagi kami adalah nabi gitu loh, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Israel, kepada Bani Israel. Tapi terlepas dari hal itu menjadi sebuah perbedaan, dan itu menyangkut kepada keyakinan. Ketika itu menjadi keyakinan masing-masing, ya silahkan Anda dengan keyakinan Anda, kami dengan keyakinan kami. Lakum dinukum waliyadin. Disinilah pembatas yang nyata antara akidah kami sebagai akidah Muslim dan Anda sebagai daripada umat kekristenan. Namun satu hal yang perlu kita catat bersama Pak Pendeta, bahwa dalam menyikapi kasus ini, dari Muslim pun akan bersuara menentang perilaku penyimpangan seksual, terutama di bidang LGBT. Bukan menolak orangnya, tapi menolak perilakunya. Kita sependapat. Terima kasih Pak Pendeta telah meluangkan waktu, memberikan inspirasi, memberikan klarifikasi. Biarlah orang-orang yang istilahnya mencoba menjadi pahlawan kesiangan, membela dengan dalih hak asasi manusia, tapi sejatinya mereka justru menjerumuskan hak manusia itu sendiri. Hak apa? Hak untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi kami dari Panji Islam Media menghaturkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta yang membeberkan kebenaran. Memang kalau dikatakan pahit ya pahit Pak Pendeta. Seperti tadi hukumannya seperti apa, terus perbuatannya seperti apa, ini seperti apa, hukuman terakhirnya apa. Kalau memang berlandasan kebenaran dan bukan pembenaran, katakan pahit harus tetap dikatakan. Dan saya dukung itu Pak Pendeta. Sekali lagi terima kasih semua Ikhwan Fillah dimanapun berada telah menyaksikan reaksi ataupun pemaparan daripada Pendeta Mel Atok ini, yang lagi-lagi membahas masalah kasus yang lagi viral ya, yakni tentang LGBT. Dan Pak Pendeta ini menyerukan Islam dan Kristen harus kompak, wajib menolak LGBT untuk perilakunya, bukan orangnya. Dan ada kutipan di dalam videonya, umat Kristen dan Protestan wajib nonton. Terima kasih sahabat Pilah telah bergabung beberapa jam ya. Ini udah hampir 1 jam mereaksi video ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam video selanjutnya, dalam video reaksi berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami sampaikan. Kami menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila itu ada kebenaran yang kami sampaikan, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.